Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ini menarik apa yang jadi bahasan kita Ustadz ya, karena bisa jadi ada mungkin pertanyaan bagaimana ketika orang yang memberikan baik budinya itu mengungkit-ungkit kebaikannya. Nah ini apakah menggugurkan kebaikannya dan lain sebagainya. Ini saya yakin juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari para jamaah. Silakan, ada Ibu Dewi Handayani, boleh berdiri Ibu? Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Dewi, saya perwakilan dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Raya Baitul Salam. Izin bertanya Ustadz Fauzan, jika ada orang yang selalu mengungkit kebaikan atau bantuan yang diberikan kepada kita, apakah itu termasuk hutang budi? Padahal dia bilang bantuannya tanpa pamrih, seperti itu. Sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-mirip dengan pertanyaan saya Ustaz. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitul Salam, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi, bagaimana kondisi orang yang mengungkit-ungkit pemberian padahal awalnya mengatakan atau menyatakan pemberiannya itu tanpa pamrih, betul ya? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Nah, hal ini adalah jawaban dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, memberikan sedekah ya, membantu orang lain, ikhlas karena Allah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, tetapi jangan lupakan kebaikan orang lain terhadap kita. Artinya apa? Ini menghindari agar jangan sampai kita kembali merusak pahala puasa atau pahala sedekah kita tadi ya dengan menyebut-nyebutnya. Ulama menggarisbawahi daripada ayat ini adalah dengan dua kata, bil manni wal adha. Mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati si penerima. Contoh misalkan saya sudah memberikan bantuan, misalkan dia mendapatkan bantuan atau diberangkatkan haji, contoh ya Bu ya. Kemudian ada yang memberikan itu nyinyir, kalau bukan karena saya gitu ya, kalau bukan karena gue nggak mungkin dia berangkat haji, benar nggak? Udah mah hajinya haji kosasih katanya. Apa Bu haji kosasih? Ongkos boleh dikasih katanya. Nah, ini kan udah mah dia menghina, bil mani, menyebut-nyebut, wal adza, menyakiti hati si penerima. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan merusak pahala sedekah yang telah ia keluarkan tadi. Padahal di ayat sebelumnya Allah menyampaikan bahwasanya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik ya dan pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah tapi diikuti dengan menyakiti hati si penerima. Dan di ayat sebelumnya lagi Allah sudah mengatakan orang-orang yang mampu berinfak di jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringi infaknya atau sedekahnya itu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati si penerima, maka ia akan mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi intinya adalah apa yang tadi ditanyakan ya Ibu ya. Jadi orang yang setelah dia melakukan kebaikan, memberikan sedekah, tapi dia mengungkit-ungkit atau pemberiannya bahkan menyakiti hati si penerima, itu akan merusak pahala sedekahnya. Maka pesan yang ingin saya sampaikan, ikhlaslah dalam beramal walaupun kebaikanmu belum maksimal.
Ikhlaslah dalam memberi walaupun pemberianmu masih terbatasi. Sebab apa? Allah tidak akan melihat seberapa banyak yang kau beri, tapi Allah akan melihat seberapa ikhlas kau lakukan amalan itu dari hati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan. Tadi di kata-kata yang pertama boleh dijadiin status WhatsApp ya. Ikhlas beramal walaupun belum maksimal ya Ustadz ya. Baik, kemudian kami persilakan Bapak.